Terima kasih Ibu sudah sanggup untuk mengikuti wawancarin paling 1 jam aja, dan ada 4 topik yang akan dibahas. Mungkin yang pertama berkaitan dengan peran atau fungsi dari LAPAN di dalam peringatan dini itu seperti apa yang berjalan selama ini, dan harapan kedepannya seperti apa ya. Jadi kalau secara general, LAPAN itu kan cukup luas ya. Ya, ya. Ada 4 kompetensi. Pertama di Sains Atmosfer dan Antariksa itu di LAPAN Bandung. Yang kedua, kompetensi kedua di Teknologi Penerbangan dan Antariksa itu di Rumpin, Ranca Bungur, dan pokoknya di Bogor gitu kan. Kemudian ketiga, penginderaan jauh di sini. Yang keempat ada kajian kebijakan. Itu 4 kompetensi. Nah, yang di bawah tanggung jawab saya terkait dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh di bawah saya secara struktur ada 2. Ada pusat teknologi dan data penginderaan jauh, dan pusat pemanfaatan penginderaan jauh. Jadi kami di sini saya bertanggung jawab dari hulu sampai hilir urusan penginderaan jauh. Jadi skop saya di situ. Kita harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 2013 tentang keantariksaan juga bertanggung jawab untuk menyediakan data penginderaan jauh secara nasional untuk institusi pemerintah. Jadi seluruh institusi pemerintah berhak mendapatkan data dari LAPAN karena seluruh data di kita lisensinya pemerintah, baik itu yang moderate sampai high dan very high resolution. Nah, terkait dengan itu tentu saja dalam hal itu ada data. Dalam hal pemanfaatan di bawah pusat pemanfaatan penginderaan jauh pada dasarnya terbagi 2 lah. Pertama adalah memonitor natural resources, sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ada pekerjaan kita yang rutin melakukan itu, dan yang kedua adalah untuk bencana. Untuk bencana, masalah kebencanaan itu kita bisa melakukan kita biasanya bilangnya quick response ya, respon cepat ya, tanggap darurat. Rapid response ya. Kemudian analisa setelah itu. Nah, kami sudah lama lah melakukan itu dari sejak dulu apa yang data-data penginderaan jauh dapat support kan, baik untuk quick response maupun sudah pasca bencananya. Lebih ke damage assessment untuk yang berikutnya ya. Tapi kalau quick response apa yang sudah kita lakukan, dan itu juga secara internasional kan berkaitan kan. Kita menjadi anggota juga di Sentinel Asia, pernah dengar kan? Kemudian International Charter dan sebagainya lah. Untuk kebencanaan itu dapat tiba-tiba berlimpah gitu. Kalau kita request berdata berlimpah dan kita harus melakukan analisa cepat, paling tidak apa yang sudah dilakukan itu semua available di website. Jadi silakan masuk ke website, nanti ada LAPAN ya, kemudian ada pusat pemanfaatan, di situ ada tanggap darurat, hanya diklik. Jadi masalah-masalah yang rutin dilakukan monitoring, apakah itu hotspot atau potensi banjir, potensi kekeringan, itu sudah dilakukan. Tapi pas ada gempa, gunung meletus dan sebagainya juga kita lakukan. Jadi cukup sibuk, padahal hanya dengan
sumber daya yang nggak terlalu besar lah gitu ya. Hanya masalahnya yang besar itu adalah kita sebagai penyedia data secara nasional, jadi kita harus melayani seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, ada university dan sebagainya. Jadi intinya itu. Nah, beberapa tahun yang lalu memang BNPB mencanangkan multi hazard early warning system. Kita beberapa kali, termasuk saya ikut rapat. Nah, tapi kesininya saya belum tahu nih, gitu perkembangannya ya. Perkembangannya karena kan diperlukan ya, disaster tuh banyak sekali macamnya. Perlu kerjasama yang kuat. Kalau orang agak berubah struktur sedikit, udah mulai dari nol lagi, misalkan gitu kan. Ada yang pensiun, ada yang mutasi, ada yang pindah, inilah klasik lah. Iya, jadi kadang-kadang ini lagi mentah lagi atau ini. Nah, itu mungkin harus ditanyakan ke BNPB karena mereka yang follow up lah, initiate-nya. Okay. Mereka akan ada di situ dulu. Struktur organisasi BNPB sekarang sudah berubah kan. Saya juga kurang tahu nanti akan di mana. Tapi kita anytime sih tetaplah support lah. So waktu pas rapat-rapat pembahasan multi hazard early warning system itu topik-topik yang muncul tentang apa saja itu? Lebih ke membahas problemnya apa? Termasuk semua lah. Jadi membahas bencana-bencana apa aja. Kemudian bagaimana masing-masing institusi atau lembaga, kementerian lembaga bisa berkiprah ya. Kemudian tentu kan diperlukan juga keahlian dan sebagainya. Bagaimana SDM kan, kemudian anggaran yang paling jarang dibicarakan karena ya nggak ada orang yang bisa menentukan lah anggaran saat itu. Tapi termasuk bagaimana kondisi sistem yang harus dibangun itu seperti apa. Nah, itu mungkin kemajuannya harus ditanyakan ke BNPB. Waktu itu kami di bawah Pak Wisnu ya. Tapi Pak Wisnu kan sekarang udah pindah ke deputi lain gitu kan. Deputi baru Deputi baru. Strategi dan apa gitu. Nah, itu. Nah, apakah sekarang yang Pak Deputi yang sekarang itu masih meneruskan itu atau tidak? Pak Bambang sekarang diganti Pak Bambang. Nah, itu yang ini, tapi secara konsisten Lapan sendiri berusaha untuk selalu karena kami ya salah satu sumber data geospasial yang bisa dipakai untuk itu. Kurang lebih gitulah perannya. Lalu berikutnya kan itu lebih ke bagaimana kerjasama lintas kementerian dan lembaga memanfaatkan data-data khusus berkaitan dengan bencana atau itu seperti apa di tingkat pusat. Lalu berikutnya waktu itu disebutkan juga tentang bahwa ada permintaan dari pemerintah daerah. Apakah mereka juga minta data khusus kayak penanggulangan bencana atau wilayah risk mungkin dari hotspot atau apa? Jadi yang kita pusat sama daerahnya kayak gimana? Yang kita biasa lakukan, once ada bencana yang cukup besar lah gitu, biasanya kita berikan ke yang paling terkait lah, BNPB terutama, misalkan dan BNPB dan misalnya kalau kebakaran, ada kebakaran besar, kita sih sudah rutin. Rutinnya setiap hari atau setiap? Kalau hotspot misalnya, kita udah server to server. Oke. Jadi udah nggak ada lagi jeda harusnya ya. Tapi masing-masing kan kadang-kadang suka menghitung lagi dan sebagainya. Nah, itu tuh mereka udah langsung. Jadi data-data yang real time dari kita itu di BMKG dan di BNPB. Jadi sudah ada. Untuk khusus hotspotnya. Hotspot. Kalau hazard yang lain, yang lain yang rutin mereka bisa akses
Sejauh ini baru itu ya, baru hotspot ya, baru hotspot yang paling kecil datanya karena text file ya. Ya. Nah sementara untuk assessmentnya masih kita, dan kita produce ke dalam bentuk yang sudah dianalisa. Misalkan hotspot ini pasti posisi, lokasi, dan kondisi land covernya atau land use-nya seperti apa, bagaimana hotspot ini historisnya di 2 hari terakhir, apakah terus-terusan ada. Nah itu bisa dilihat nanti contohnya juga. Itu biasanya kita kalau kecil kan PDF atau GIF aja, tapi ada yang minta save file dan sebagainya juga kita juga siapkan gitu. Nah kita sama juga kalau mulai ada kelihatan asap nih, nah baru kita sebarkan ke BPBD yang terkait atau pemerintah daerah yang terkait. Yang paling sering gubernur, siapa aja yang dari kabupaten, kota atau provinsi yang sering menerima? Kalau hotspot itu kan ya itulah Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan gitulah ya, yang 6 atau 7 yang menjadi prioritas. Nah itu langsung gubernur ada sisi lah, bukan sisi ininya langsung forward ke kantor gubernur lah. Kami juga nggak tahu apa langsung mereka bisa baca, masih kontaknya masih itu dan sebagainya, kadang-kadang ini, tapi BNPB udah pasti yang kita ini, malah yang paling efektif kadang-kadang via WhatsApp ya. Gambar semua juga dikirim via WhatsApp, kita selalu ada Pastigana tuh sama-sama kan di situ. Sudah bergabung sama Pastigana. Udah dari dulu. Nah itu untuk kebetulan kan harusnya untuk monitoring lah, prevention. Tapi setiap ada bencana lain juga kita lakukan itu. Selain itu kalau mendiseminasi informasi yang disusun itu melalui media apa saja atau melalui channel apa saja? Yang paling efektif email, WhatsApp, kemudian website. Jadi kalau misalnya terlalu berturut-turut gitu, ini silahkan di link ke website ini. So model itu ya, kalau sudah pakai fax sudah enggak lagi ya? Udah enggak. Kita juga nggak tahu di mana gitu. Kalau misalnya perlu lebih ke email sama perlu misalnya itu kita siapkan atau kita siapkan link, atau kita kirim kalau save file yang gitu kita kirim lah ke yang bersama. Lalu untuk kegiatan kesiapsiagaan, apakah pernah melakukan kegiatan kesiapsiagaan di Lapan kayak simulasi atau apa? Enggak pernah. Enggak terlalu. Atau drill atau latihan kalau ini bencana harus gimana gitu? Enggak. Kalau di Lapan sendiri enggak. Tapi kalau BNPB mengundang, misalnya mereka suka ada acara-acara besar atau kegiatan seperti itu, ya saya encourage staff untuk supaya juga tahu gitu. Tapi kalau Lapan mengadakan itu sendiri enggak pernah sih. Lalu berikutnya aku pernah baca itu Lapan pernah menyusun kayak peringatan dini Sadewa atau Sadewa. Sadewa itu Lapan Bandung. Lapan Bandung. Itu untuk weather. Weather forecast. Jadi ada temperatur dan sebagainya. Itu dari Lapan Bandung yang kompetensi yang science atmosphere. Lalu juga rencana ada ke lapangan di Bandung, PVMPG mungkin sama Pus Air PU Pera. Mungkin nanti aku coba ke Lapan Bandung, boleh. Kalau Sadewa di bawah kepala pusatnya Pak Halim. Nanti aku minta nomornya. Rahman, kebetulan saya juga PLT Science nih. PLT belum ada orang. Belum ada karena kemarin sudah pindah ke fungsional. Jadi saya juga masih itu, jadi silahkan ke kepala pusatnya nanti Pak Halim bisa saya kasih nomornya. Lalu selama ini apa tantangan yang dirasakan sebelum terjadi bencana itu apa saja dalam hal peringatan dini atau dalam hal
sharing Kita data. itu kan pada dasarnya kita ingin data kita itu lebih semakin akurat, semakin lengkap. Database kita itu ya itulah semakin lengkap ya. Iya. Jadi tantangannya kami adalah menyediakan misalnya data-data line cover seluruh Indonesia sampai tahunan, kemudian ke belakang, karena kan banyak kalau misalnya masalah banjir itu kan biasanya ada perubahan line cover dan sebagainya, jadi kita harus tahu 5 tahun ke belakang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tantangannya adalah data preparing supaya setiap saat mudah dilakukan. Ini tuh di kami ini pusat teknologi dan data. 500 meter dari sini pusat pemanfaatan data. Tapi kita ada line khusus. Nah, kadang-kadang line-nya itu nggak jalan, dan kalau kita mau hitung kejadian-kejadian bencana itu, kalau kita mau trace back gitu, itu biasanya weekend tuh atau hari libur. Oh iya. Ketika orang-orang udah nggak ada di office di gitu. Di sini nggak operate 24 jam. Enggak. So cuma normal office working days, normal working hours. Iya, tapi kalau bencana ada ya semua dikerahkan untuk maksudnya bukan semua, maksudnya ada selected. divisi khusus yang harus memprepare itu. Nah, itu juga sesuatu yang memang ya lebih ke data integration ya, lebih ke iya, dan human resources yang kita tidak, bahkan misalnya kita punya stasiun bumi yang ada di Parepare kan yang terbesar yang menerima seluruh data itu karena udah banyak automatic lah, udah nggak terlalu ditungguin sampai 24 jam gitu. Tapi kalau bencana kan bisa datang jam 1 malam ya ini, besoknya harus. Nah itu kadang-kadang tantangannya karena tidak seperti misalnya BMKG yang ada shift waktu shift 3 waktu itu kita enggak sih. Jadi kalau ada bencana baru dikeroyok lah gitu istilahnya. Bencana itu keroyokan, urusan bersama. Iya. Keroyokan. So lebih ke personalnya ya. Selain personal, ada yang berkaitan dengan kebijakan enggak? Ada masalah-masalah kebijakan yang mungkin menghambat atau terlalu birokrasi? Enggak sih, malah ada kemarin sebelum pemilihan kabinet baru tuh kan sedang digodok khusus saya lupa peraturan presiden atau peraturan pemerintah gitu ya yang akan dibuat untuk masalah kebencanaan gitu. Kita udah kasih masukan dan sebagainya, tapi sekarang udah pending lagi nih, nggak tahu karena kan menteri udah ganti dan sebagainya, apakah akan terus diteruskan itu atau tidak gitu. Nah yang kayak gitu-gitulah kadang-kadang tapi kan bencana terjadi terus ya, kita tidak nunggu peraturannya selesai gitu. Waktu kemarin itu draft peraturan presiden tentang multi hazard early warning system, nah itu masih digodok, tapi kayaknya sudah draft finalnya sudah disiapkan. Iya. Tinggal tapi nunggu. Saya dengar masalah kebencanaan yang terkait gempa bumi dan tsunami mau diambil untuk BMKG misalnya, kan? Padahal di situ udah ada kayaknya dari sebelumnya. Jadi kalau saya sih nggak terlalu ngelihat itu karena I support all the sectors, gitu. We support all sectors. Jadi siapapun juga ya silahkanlah data diambil gitu. Kalau yang untuk yang BMKG juga mereka tuh sudah dimasukin. Lalu belum disahkan, nggak tahu apakah sudah disahkan atau belum? Belum kayaknya, belum ada. Iya, so dua-duanya lagi nunggu apakah nanti yang dari BMKG itu menjadi semacam pemicu biar ininya cepat disahkan, tapi ya itu biar yang atas lah yang karena memang perubahan itu, jadi kita juga dulu saya di bawah PMK misalnya 8 koordinasinya, sekarang di bawah Kemenko Ekonomi gitu kan. Oh, sudah di jadi udah lain lagi gitu. Padahal banyak peraturan-peraturan yang asalnya menginduk ke situ. Iya, PMK
Ya sekarang dimentahkan lagi mungkin kan. Iya, aku waktu itu bahas sama Pak Sony yang bagian urusan bencana untuk di bagian PMK juga bilang ini masih tarik ulur antara nunggu undang-undang bencananya direvisi di DPR, habis itu digolkan atau cari jalur yang lebih singkat daripada nunggu DPR apakah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. So, maka masih menego itu soal itu di luar kekuasaan kita juga sih soalnya gitu ya. Kalau untuk pemanfaatan oleh masyarakat itu gimana, atau respons dari masyarakat itu gimana dengan memanfaatkan data-data dari lapan itu, di track atau tidak? Ya. Jadi yang kalau misalnya kita di pusat gitu kapabilitas dari human resources udah cukup tinggi lah ya terhadap data remote sensing dan informasinya. Tapi kan yang agak parah misalnya yang belum tinggi itu tuh di daerah-daerah. Nah itu kewajiban kami, merasa bahwa itu kewajiban kami juga supaya kita bisa memanfaatkan seluruhnya. Nah misalnya di pemerintah daerah khusus untuk instansi pemerintahnya, Lapan mengadakan semacam bimbingan teknis gitu kan, untuk dedicated untuk para pegawai di pemerintah daerah setiap bulan, sebulan sekali di Lapan untuk 5 hari kerja. Dan itu sangat antusias lah teman-teman di daerah untuk hadir, selalu penuh, dan kita punya lab kan, fasilitas sebelah tuh untuk 20 orang. Pengajarnya ya kita juga nih, para peneliti. Berarti peserta siapa aja dari pemerintah daerah? Ada dari Bapeda, Dinas, UPR, segala macam lah. Dan yang itu memang seluruh provinsi sama kabupaten kota terbuka. Dan responnya sangat ini, kadang-kadang udah ngantri sampai dapat puluhan apa gitu. Kita udah itu cukup intensif sejak 2015 lah. Sebelumnya juga mereka sudah ada baik permintaan. Gitu so kan? Belum sistematis ya. Tapi sekarang kita udah lakukan secara reguler karena kami merasa bahwa mereka juga harus tahu cara mengolah mereka. They are there gitu ya di tempat frontlinernya. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak tahu, oh ini kualitasnya udah ini ya, ini gitu kan. Nah itu sangat membantu. Hanya memang kekurangan di teman-teman pemerintah daerah itu kan sirkulasinya sangat cepat, 2 tahun. Mutasinya lebih cepat lah gitu. Tapi ya tidak apa-apalah, itu anggap aja sebagai modal investasi dari human resources dari mereka. Nah itu upaya-upaya yang kita lakukan. Kita malah sejak 2015 juga kayak door to door ke pemerintah daerah, ke 34 provinsi, ke Bapedanya untuk mensosialisasikan. Lebih ke Bapedanya ya? Bapeda. Nah kita berpikir karena Bapeda itu sumber data. Yes, mereka datang kan dari kabupaten, kota. Kemudian mereka bertanggung jawab untuk perencanaan dan sebagainya. Tapi 2 tahun atau 1 tahun terakhir data centernya mereka banyak yang pindah ke Diskominfo. Kominfonya ya. Jadi kita juga bingung gitu kan kalau mau ngasih data, padahal tidak ada orang yang bisa ngolah kan Diskominfo. Mereka cuma punya infrastruktur yang lebih mapan lah mungkin. Nah tetap aja harus diambil. Nah dalam masa pergantian seperti inilah kadang-kadang ya membingungkan lagi gitu. Iya, karena kerangka hukum dan kerangka politisnya itu. Iya. Jadi dulu ya udahlah dengan yang ada mungkin situ, tapi maksudnya mungkin supaya seluruh data bisa terpusat yang di daerah itu, kan banyak data-data lapangan lah pasti data-data dari itu untuk digawe. Nah, ini yang kadang-kadang karena orang kan mau menganalisa tuh harus ada data nih sekarang. Nah, apakah di daerah itu sudah cukup
advance untuk menerima data segera ada atau manually datang, mengcopy lagi dan sebagainya. Itu challenge banget. Internet juga kadang-kadang. Ya mungkin kalau kita melihat kalau yang informasi data Bapeda kayaknya lebih kompeten, lebih banyak engineer yang duduk di sana kan. So secara penggunaan software GIS segala macamnya kayaknya lebih paham dan kuat, dan juga banyak programmer di sana. Itu berarti kan itu kayak pengelola data atau data guardiannya bisa di situ. Lalu yang Kominfo itu mungkin lebih ke yang penting data itu available, kalau diminta bisa langsung, so cuma pemanfaatannya doang. Infrastrukturnya aja. Nah itu masih dalam proses peralihan dan hampir ya seluruhnya seperti seluruh itu provinsi. Sekarang mulai bergeser ke situ. Itu yang kami rasakan. Loh kenapa sekarang Bapeda kok ini? Karena mereka pikir bahwa semua data sudah terkumpul di Kominfo mostly lah. Kominfo ya. Oke. Ada kaitannya dengan ini nggak, One Map One Policy atau beda? Atau undang-undang keterbukaan informasi mungkin publik? Mungkin One Data Portal kali ya. Data portal. Kan ada peraturan pemerintah terkait itu. Data portal. Bahwa semua data itu terbuka untuk publik untuk bisa diminta. Dan satu sumber gitu lah. Dan satu sumber. Oke. Tapi ya implementasinya ya memang memerlukan waktu lah ya. Iya. Supaya ini. So, masih transisi ya. Oke, kayaknya cukup dari saya. Ada hal yang mau ditanyakan tentang penelitian saya? Iya, apa tadi untuk Indonesia kan? Ini aku beasiswa dari LPDP, Menteri Keuangan. Bagus. So karena dari pemerintah Indonesia, maka semua hasilnya itu untuk Indonesia. So nggak ada kepentingan dari Australia. Iya, mudah-mudahan bisa diimplementasiin lah pasti ya. Yang teman-teman yang pada sekolah dan sebagainya. Karena ya banyaklah yang kadang-kadang kita ngejar dulu sekolah terus nggak tahu gimana nanti gitu kan ya, banyak yang kayak gitu. Sebenarnya kita sangat memerlukan sekali teman-teman yang ada di luar itu dia lebih mudah mendapatkan akses informasi teknologi terkini dan sebagainya. Kami di LAPAN sekarang dalam menindaklanjuti rencana jangka menengah 5 tahun ke depan akan bergerak di digital services. Jadi semuanya berupaya untuk berbasis digital. Apakah dia bentuknya dalam web-based atau Android or mobile system application. Jadi kami bekerja sama juga dengan organisasi internasional untuk mereka membantu mendatangkan expert kan ya ke kita. Kemudian kalau biasanya kerjasama internasionalnya sama lembaga apa saja kalau di yang LAPAN? saya sekarang sedang giat dengan UNESCAP. UNESCAP. Kemudian kita dengan sesama space agency juga cukup baik lah kerjasama karena kita punya komunitas sendiri. Hanya memang terbenturnya anggaran aja. Kadang-kadang ya nggak bisa lah kita selalu minta disupport terus, tapi kan kita juga harus punya modal gitu. Ya, menarik kalau yang UNESCAP juga mengembangkan regional multi hazard early warning system juga sih. So, aku lagi mendalami itu UNESCAP untuk Asia. Mereka baru launching Pasifik. beberapa. Karena memang target secara dunia itu kan worldwide itu masalah Sendai Framework kan untuk disaster, Paris Agreement untuk climate change, kemudian SDGs. Nah itu yang harus kita juga mengejar ke situ karena kita sebagai space agency juga harus mengikuti kaidah-kaidah luar internasional. Aku juga salah satu manfaat aku tulis di researchku bahwa ini akan mendukung pamor Indonesia di tingkat internasional. Kalau kita sudah punya
multi hazard early warning system yang solid atau yang unified, itu mungkin bisa contoh buat yang negara Asia Pasifik lainnya yang lebih di. Untuk masalah disaster tuh sebetulnya tuh banyak sekali. Tapi ketika terjadi, kita seolah-olah juga bingung, ini mau gimana ya, kok nggak ada ini dan sebagainya. Jadi jangan bikin bingung aja itu. Yang jelas bagaimana kita publik kan, kalau disaster tuh udah usernya publik banget gitu kan. Bagaimana publik get the information easily gitu loh, dan simple bagi mereka kan, bacanya nggak complicated gitu, ini nggak ngerti kan. Kadang-kadang kalau orang lain dibikin secomplicated mungkin supaya kelihatan canggih gitu, tapi ternyata orang-orang nggak bisa pakai. So, kan? Untuk bagian penelitian gue kan mengkaji jurnal-jurnal berkaitan dengan early warning system. So mayoritasnya itu hanya fokus ke teknologi, early warning technology. So the scientists advancing technological advancement in early warning system. Habis itu mereka lupa usernya siapa ya. Habis itu karena lupa berkembang di grassroots di masyarakat, ada community based early warning system. So nggak begitu memanfaatkan teknologi canggih, tapi manfaatkan hal yang ada. So itu banyak research tentang itu dari IFRC, JICA segala macamnya, fokus di community based. Habis itu semua orang lupa research tentang the local government role sebagai yang itu yang harus dilingkan, karena yang ini punya kelebihan ada kekurangan, yang ini punya kelebihan ada kekurangan. Ya kadang-kadang kami kan lembaga riset juga ya, peneliti kami tuh ya asik dengan bagaimana billing ini. Saya dan forget user kita siapa nih, mau ke level mana kita bicara, mau ke publik kah, mau ke researcher lagi kah? Misalnya itu kan beda levelnya. Nah, untuk disaster harusnya semua yang dibangun itu publik bisa baca lah, gitu, bisa menggunakan. Jangan sampai kan karena kecanggihan terus tetap aja orang nggak bisa pakai gitu, orang kebanyakan misalnya. Atau semakin canggih tapi tetap ada pihak yang meninggal. Itu tujuan dari early warning system yang untuk saving lives tidak tercapai, padahal technological advancements tetap ada berkembang. Makanya sekarang udah banyak lah ke arah situ, dan itu harus dilingkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini stop.